Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat prediksi melalui pilih kartu ya. Saya membuat pick a card kembali untuk bacaan kali ini. Yang mana mudah-mudahan dari bacaan ini melalui kartu yang kalian pilih itu adalah merupakan energi kalian. Tapi ini tetap bacaan umum, general, artinya bisa saja resonate, bisa saja tidak ya. Oke, di sini ada 4 kartu. Ada kartu 1, 2, 3, 4. Saya selalu memulai dari sebelah kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4 ya. Dengan tema yang saya hadirkan yaitu apa yang difikirkan oleh dia. Ya, orang yang terkoneksi dengan kamu atau mungkin dia pasanganmu atau mungkin kalau kamu memikirkan mantanmu ya, apa yang mantanmu pikirkan, entahlah, atau gebetanmu. Jadi apa yang dia pikirkan tentang kamu atau apa yang ada di dalam pikirannya yang berkaitan dengan kamu. Oke? Di kartu pertama di sini pilihannya adalah balance ya, ada kartu balance. Kemudian pilihan kartu kedua ada insting. Oke. Kartu ketiga di sini ada destiny. Dan yang terakhir keempat ada kartu passion. Ya, ada kartu passion. 1, 2, 3, 4 yang mana yang sekiranya tertarik untuk kamu pilih, mungkin itu juga merupakan tarikan energimu atau ya ikuti intuisimu lah ya untuk memilih kartu ini. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia ya yang ada di dalam pikirannya berkaitan dengan kamu, orang yang terkoneksi dengan kamu ya di sini ya. Kita mulai dari kartu pertama ya, balance. Di sini saya singkirkan dulu yang lainnya di sebelah sini. Oke, kita lihat untuk pilihan pertama. Apa yang dia pikirkan? Orang yang terkoneksi bersama kamu di sini. Untuk kalian yang memilih kartu pertama. Kartu pertama ada Eight of Swords, Knight of Wands, Five of Wands, Oke, kita lihat kartu selanjutnya adalah Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, Six of Pentacles. Di sini ada The Magician, ya, The Magician. Oke, pilihan kartu pertama di sini. Saya nggak tahu ini apakah orang yang baru ya, atau memang orang yang sudah pernah kamu kenal atau sudah pernah dekat dengan kamu. Saya lihat orang ini sepertinya masih bisa dikatakan membatasi diri, begitu. Dia masih membatasi diri untuk bisa, ya bisa dikatakan di sini untuk bisa terkoneksi dengan kamu, entahlah mungkin membatasi diri untuk berkomunikasi, membatasi diri untuk melakukan tindakan apapun ya, melakukan pendekatan atau ya dia masih defensif intinya. Kalau saya melihat orang ini bisa saja adalah orang yang mungkin pernah mengalami situasi-situasi sulit di dalam menjalin hubungan. Jadi saya katakan nggak tahu apakah ini orang baru atau orang dari masa lalu kamu. Karena ada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu ya. Entahlah, sepertinya dia adalah seseorang yang selalu merasa insecure, merasa takut. Walaupun dia tahu dia merasa kesepian juga. Dia merasa dia tuh merasa sendiri begitu. Jadi
ada hal-hal yang sebenarnya ingin dia ubah dalam kehidupannya. Dia ingin mengubah hidup dia dengan dengan ingin memulai sesuatu, menjalani sebuah hubungan, dan mungkin saja dia ingin mengawali hubungan itu bersama dengan kamu. Hanya itu tadi, di sini dia masih dihadapkan dengan perasaan-perasaan yang saya katakan mungkin dia takut ya, atau mungkin memang masih ada konflik di dalam batinnya. Konflik di dalam batinnya itu saya lihat karena berkaitan dengan masa lalu yang ya mungkin membuat dia khawatir. Kalau ini orang baru ya, yang terkoneksi dengan kamu, ini orang baru, dia punya pengalaman yang gak enak sebelumnya di sini. Dan kalau ini orang yang sudah kamu kenal, atau mungkin ini mantanmu, saya melihat bahwa dia ini seperti masih ada pertentangan di dalam dirinya. Apakah memulai lagi hubungan dengan kamu atau enggak gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat ya dia itu masih belum stabil. Perasaan dia itu belum stabil, belum yakin juga iya. Kalau dikatakan dia di sini ingin memulai, ya iya juga. Tetapi ya mungkin kamu dulu punya pengalaman buruk dengan dia, atau dia merasa punya pengalaman buruk dengan kamu ketika menjalani hubungan. Kamu suka bertengkar, kamu suka ya berkonflik, atau ada hal-hal yang memang terjadi ketika kalian berpisah ya, itu hubungan kalian itu berakhir dengan situasi yang gak enak. Apakah dia yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia? Saya lihat itu ada sesuatu yang tiba-tiba bleng terjadi. Mungkin dia nggak nyangka kalau ini sepertinya hubungan antara kamu dan dia itu berpisah itu dengan tiba-tiba dan dengan situasi yang nggak enak. Kalian ribut, bertengkar, gitu ya, tiba-tiba oke, langsung pisah-pisah gitu. Dia nggak nyangka barangkali itu sampai terjadi separah itu, sampai hubungan kalian harus, ya bisa dikatakan di sini harus dikorbankan ya. Mungkin kalau kalian pernah dalam sebuah komitmen, pada akhirnya kalian bercerai. Ya. Dan di sini dia itu seperti seseorang yang bisa dikatakan ingin melakukan perubahan untuk hidupnya juga iya, ya. Dia ingin bahagia, dia ingin sukses juga, seperti itu. Sukses dalam hal kehidupan dia yang ya mungkin dalam karir, pekerjaannya, mungkin dia mau ngumpulin uang yang sebanyak-banyaknya juga iya. Jadi ada hal-hal yang saya lihat masih menjadi konflik batin dia di sini. Ada konflik di dalam pikiran dia. Jadi apa yang dia pikirkan tentang kamu di sini kalau saya lihat? Saya melihat bahwa dia itu memikirkan untuk bisa datang kepada kamu, ya. Dia ingin datang, ingin memulai sebuah koneksi bersama kamu. Entah ini orang baru atau orang lama kamu ya. Jadi dia ingin datang itu dalam arti dia benar-benar ingin memulai sebuah koneksi hubungan bersama kamu di sini. Karena saya melihat dia ini orang yang merasa kesepian, merasa sendirian setelah tidak menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Mungkin setelah berpisah dengan kamu, dia tidak menjalin hubungan dengan siapa-siapa, kemudian pada akhirnya dia merasa kehilangan kamu juga bisa jadi. Atau bisa saja setelah berpisah dengan kamu, kalau ini orang lama ya, dia menjalin hubungan dengan yang lain begitu, tetapi hatinya itu tetap merasa kosong begitu. Dia tetap merasa ada yang kurang ya. Karena dia selalu merasa tidak stabil. Dia merasa ya ada hal-hal yang sulit untuk dia lupakan begitu. Apa yang ada di pikirannya? Dia menunggu waktu yang sangat tepat, timing. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa memulai atau untuk bisa datang kepada kamu di sini ya. Jadi saya nggak tahu
apakah waktu itu akan dalam waktu dekat atau dia masih butuh waktu yang lama. Karena di sini kapan dia siap, kapan dia sudah merasa yakin, saat itulah mungkin dia akan bisa dikatakan di sini dia mungkin akan tiba-tiba melakukan hal yang nggak kamu duga begitu ya. Tiba-tiba dia datang atau ya bisa dikatakan di sini tiba-tiba dia menghubungi kamu seperti itu. Jadi energi dia untuk saat ini dia masih ada perasaan khawatir. Kekhawatirannya itu bisa saja karena dia masih ada trauma di masa lalu ya, menjalin hubungan dengan seseorang atau bersama kamu. Trauma-trauma yang terjadi di masa lalu, masalah yang terjadi di masa lalu itu menjadi trauma buat dia. Dan bisa saja di sini memang dia ada ya bisa dikatakan keterbatasan karena kalau dia memang sudah memiliki pasangan, itulah yang menjadi semacam ya konflik batin dia itu seperti itu. Dia ingin memulai koneksi dengan kamu sementara saat ini dia sudah memiliki pasangan, bisa jadi ya. Tapi yang ada di pikirannya adalah pada saat yang tepat atau jika mungkin ada kesempatan yang memberikan dia semacam keberuntungan begitu ya, atau saya melihat di sini entah keberuntungan atau memang dia sudah mendapatkan semacam perubahan apa ya, kalau saya lihat itu ada perubahan yang dia rasakan dalam dirinya. Artinya dia sudah nggak betah lagi sendiri, dia sudah benar-benar merasa kehilangan kamu. Nah, bisa jadi saat itulah dia akan tiba-tiba menghubungi kamu, melakukan semacam tindakan yang nggak terduga kepada kamu. Tindakan yang nggak terduga itu bisa datang, bisa mungkin langsung menghubungi kamu ya, bisa menelpon kamu barangkali seperti itu. Jadi saya katakan tadi, kapan dia datangnya Mbak Eva? Itu tidak bisa saya lihat. Bisa saja, karena ini nggak terduga. Nggak terduga itu bisa tiba-tiba besok ya. Tapi nggak terduga itu bisa saja setelah dia benar-benar bisa melepas ketakutan dia, kekhawatiran dia di sini. Ya nggak tahu itu kapan. Ya, tapi kita berbicara tentang apa yang dia pikirkan kan? Apa yang dia pikirkan ya itu. Dia memikirkan untuk suatu saat nanti akan memulai kembali sebuah koneksi dengan kamu. Karena di sini kartu balance ya, artinya dia ingin kembali ada hubungan yang stabil lagi bersama dengan kamu. Tapi bisa saja ini energi dia. Energi dia di sini dia masih ingin ya menstabilkan, menyeimbangkan dulu energinya, perasaan dia, menstabilkan perasaan dia yang itu tadi masih merasa takut, khawatir, menstabilkan kehidupannya juga begitu. Ya. Mungkin dia juga di sini masih perlu mengumpulkan finansial, itu bisa jadi dia perlu kestabilan kehidupannya dan juga perasaannya. Oke? Ini kartu pertama ya, balance, dan ya The Magician ini tentang keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Tetapi ya bisa saja di sini masih ada hal-hal yang agak sulit begitu. Ya, itu dia ya, kartu pertama sudah saya bacakan. Kita lanjut untuk kartu kedua. Yup. Kartu kedua, siapa yang memilih kartu kedua? Oke, kartu kedua. Five of Cups, the Moon, Queen of Wands, Queen of Wands. Oke, kemudian ada
Page of Wands, ada Four of Swords, dan ada Five of Pentacles. Oke. Dan the bottom of the deck, ada Four of Wands di sini. Yang memilih kartu kedua, ya. Kita lihat apa yang ada di dalam pikirannya atau apa yang dia pikirkan tentang kamu di saat ini. Orang yang terkoneksi dengan kamu di sini sepertinya masih dalam situasi yang harus bisa memperbaiki diri, harus bisa melakukan perubahan untuk dirinya sendiri. Bukan perubahan dalam arti secara materi atau perubahan fisik, bukan, tapi perubahan dari dalam dirinya. Dia ini orang yang punya pengalaman buruk atau punya hal-hal yang sangat buruk terjadi di masa lalu, ya. Itu membuat perasaan dia sangat down waktu itu, atau masih dia rasakan. Dia masih bisa dikatakan di sini masih merasakan hal-hal yang mengecewakan yang terjadi di dalam pengalaman dia di masa lalu, ya. Masih ada perasaan menyesal juga, menyesali kenapa sampai bisa bisa dikatakan di sini sampai bisa mengalami situasi yang buruk sebelumnya. Dia ini seseorang yang masih ada dalam kegelapan pengalaman masa lalu. The Moon, Four of Swords, itu menandakan dia masih perlu healing, ya. Dia masih perlu healing di sini. Dia masih perlu perbaikan diri. Orang ini memang ada energi yang masih membawa dia tenggelam. Ini kartu The Moon, ya, orang yang tenggelam. Dia itu masih tenggelam dengan kegelapan dia. Bulan itu kan malam hari, ya. Dia masih tenggelam dengan sesuatu yang membuat energi dia itu masih merasa, ya, bisa dikatakan di sini masih merasa gelap karena hal-hal di masa lalu, begitu. Mungkin ini orang yang kamu kenal. Saya nggak melihat ini apakah orang masa lalu atau orang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Yang jelas bisa saja ini orang baru, ya, yang kamu pikirkan ini mungkin orang baru, dan dia punya pengalaman itu. Dia pengalaman buruk. Dia punya pengalaman yang tidak nyaman. Energi dia ini sebenarnya menjadi seseorang yang bisa dikatakan saat ini dia seperti tidak memiliki perasaan apa-apa untuk sebuah hubungan. Dalam arti mati rasa. Dia masih mati rasa. Karena apa? Karena ada hal-hal yang membuat dia sangat down untuk pengalaman dia, yang sangat mengecewakan. Entah apakah dia di sini ditinggalkan, atau mungkin dia ada pengalaman, ya, sesuatu yang berakhir lah intinya, ya. Seperti itu. Saya melihat energi dia ini seperti masih bersedih juga, iya. Marah juga, iya. Jadi dia masih butuh healing. Dia orang yang tidak peduli dengan sekitarnya. Dia seseorang yang bisa dikatakan saat ini, ya, tidak memiliki keinginan untuk menjalin sebuah hubungan. Karena apa? Karena dia masih butuh healing. Kalau seandainya kamu mungkin ingin berupaya mendekati dia, ya, ya bisa saja karena dia itu tidak punya perasaan, ya. Seandainya dia tetap terkoneksi dengan kamu, energi dia itu nggak benar-benar mau menjalin hubungan berkomitmen. Mungkin dia hanya mau mencari keuntungan lain. Mungkin kamu bisa memberi dia keuntungan finansial. Dia itu seseorang yang bisa dikatakan
saat ini nggak punya passion untuk menjalin hubungan serius atau menjalin hubungan romantis, itu enggak. Ya. Walaupun dia dekat dengan kamu, mungkin kamu memikirkan seseorang yang lagi dekat dengan kamu. Ya, karena dia di sini masih perlu untuk bisa healing, saya katakan. Dia seseorang yang dia tuh seseorang yang seharusnya bisa menarik diri dulu dari sekitarnya, ya, melakukan refleksi untuk dirinya. Dalam arti dia betul-betul harus melakukan perubahan dulu untuk diri dia sebelum dia menjalin sebuah hubungan baru. Kalau dia menjalin hubungan, energi dia itu hanya energi seseorang yang ya bisa dikatakan di sini hanya mencari kesenangan atau hanya mencari kenyamanan pikiran aja. Dia nggak pakai perasaan, dia nggak punya perasaan di sini. Karena perasaan dia masih sulit dan dia di sini masih butuh berjuang untuk menghilangkan kegelapan hati dia itu. Artinya orang ini punya trauma. Sebenarnya punya trauma. Walaupun dia terlihat baik-baik saja. Walaupun dia terlihat seperti orang kebanyakan, ya. Orang yang memiliki trauma itu tidak melulu harus kelihatan murung, harus kelihatan seperti depresi, enggak. Bisa saja dia seperti seseorang pada umumnya, bersahabat, tetapi untuk memberikan perasaan khusus, spesial, menjalin hubungan, orang ini belum siap. Dan kamu kalau terkoneksi dengan orang seperti ini berbahaya. Kamu cuma dipermainkan. Kamu cuma jadi, ya bisa dikatakan di sini pelampiasan aja. Oke? Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Ya, kalau saya melihat di sini, dia itu seandainya memang dia terkoneksi dengan kamu, ya, dia itu tidak ada perasaan apa-apa. Jadi kalau dikatakan apakah dia berpikir untuk menjalin sebuah komitmen, menjalin hubungan, saya nggak melihat itu. Ya, saya tidak melihat itu. Dia ini seseorang yang masih butuh perubahan. Sekali lagi saya katakan perubahan. Ya, saya melihat memang dia butuh teman, ya. Dia butuh teman untuk menghilangkan hal-hal masa lalu yang ada di dalam dirinya itu agar tidak terus dia pikirkan, barangkali tidak terus dia rasakan. Dia butuh teman, sekedar itu. Jadi dia berpikir jika memang terkoneksi dengan kamu, dekat dengan kamu, mungkin dia hanya ingin bersahabat dengan kamu. Tidak lebih, karena orang ini memang masih perlu untuk untuk berjuang merubah dirinya. Kalau dia tidak melakukan, ya bisa dikatakan di sini tidak melakukan perubahan di dalam diri dia akan terus menjadi orang yang, ya bisa dikatakan di sini nanti malah mengarah ke depresi. Bahkan dia kalau menjalin hubungan itu, hubungan yang dia jalani itu bakal nggak sehat, ya, karena energi masa lalu itu masih ada di dalam dirinya. Ya, jadi untuk yang memilih kartu kedua, kalau dia memang berpikir tentang kamu itu mungkin hanya ingin bersahabat, tidak lebih. Kalau memang dia tapi sepertinya romantis, Mbak Eva. Dia memberikan perhatian, dia cuma mau cari kesenangan, cuma mau cari keuntungan sendiri. Mungkin kamu baik memberikan dia barang-barang, memberikan dia uang, seperti itu. Kalau saya melihat di sini tidak ada hal yang dia pikirkan berkaitan dengan perasaan dia, karena dia memang nggak ada perasaan apa-apa. Dia nggak punya perasaan apa-apa kepada kamu, ya. Orang ini masih perlu menstabilkan diri, ini tentang kestabilan juga, dan dia perlu tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya dulu. Dia tujuan hidup dia aja dia masih bisa dikatakan di sini dia belum stabil perasaan dia. Jadi dia nggak tahu. Dia ini orang yang terus merasa kesulitan, susah lah intinya, susah hatinya tuh di dalam dirinya tuh ada.
Jadi dia nggak tahu tujuan hidup dia ke depan itu mau apa, dia nggak tahu. Itu sebabnya dia seperti belum mau berkomitmen, dia belum mau untuk menjalin hubungan serius di sini, menjalin hubungan romantis. Insting kartunya. Insting ini bisa jadi ini tentang naluri, bisa jadi ini juga tentang ya sebenarnya insting itu ya intuisi juga termasuk di dalamnya ya. Jadi kalau saya melihat di sini semesta memberikan kartu insting ini, dia seperti seseorang yang memang hanya mengikuti nalurinya saja. Naluri itu berbeda dengan emosi, ya, berbeda dengan perasaan. Gambarnya aja di sini insting binatang, ya. Insting itu memang biasanya yang digunakan oleh hewan itu ya instingnya, bukan perasaannya, seperti itu. Jadi kalau dia menjalin hubungan apapun ya jelas di sini dia hanya mengikuti nalurinya saja, nggak pakai perasaan. Begitu. Oke? Jadi itu yang saya lihat ya untuk kalian yang memilih kartu kedua. Apa yang dia pikirkan tentang kamu, apa yang ada di dalam pikirannya saat ini, dia hanya mengikuti ini. Insting atau nalurinya untuk dekat dengan kamu tanpa ada perasaan apa-apa, tidak memikirkan apa-apa. Khususnya kalau kamu berharap dia memikirkan tentang hubungan romantis, tidak, karena dia memang seseorang yang ya bisa dikatakan di sini belum bisa memiliki perasaan-perasaan berkaitan dengan hubungan asmara seperti itu. Dia belum bisa belum bisa melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu yang gelap, yang buruk. Itu masih ada. Dia ini intinya orang yang punya trauma, ya, punya trauma tentang pengalaman masa lalu, dan itu belum hilang dari dalam dirinya. Oke, kita ke kartu ketiga, ya, Destiny. Ups, ada yang terbuka. Strength. Oke, kita lihat kartu berikutnya. Four of Pentacles dan the Moon lagi. Oke. Ada King of Swords, the Hierophant, dan Ten of Pentacles. Oke. Ada the Devil, ya, ada the Devil, the bottom of the decks di sini. Oke, kita lihat. Untuk kalian yang memilih kartu ketiga, ya. Apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang dia pikirkan tentang dirimu. Sebentar ya. Mungkin ini orang yang pernah berkomitmen dengan kamu. Dia seperti pernah punya hubungan dengan kamu di masa lalu. Jadi saya melihatnya seperti itu, seperti ada hal-hal yang pernah mengikat kalian berdua, ya. Entah itu mungkin dalam pernikahan, pertunangan, atau kalian sekedar ya pacaran, mengikat janji dan sebagainya. Dan saya melihat di sini hubungan kalian mungkin ya pada akhirnya harus berakhir, atau jikapun tidak berakhir, hubungan kalian bermasalah. Karena di sini ada the Devil, ya. Mungkin hubungan kalian bermasalah dan entahlah, situasi membuat hubungan kalian itu seperti ya dijalani dengan energi-energi yang gak enak. Kalau ini masih dalam hubungan, atau jika masalah itu memang terlalu serius, terlalu rumit, kalian mungkin sudah
berpisah di sini. Yang saya lihat sepertinya memang situasi yang sulit antara kamu dan dia ini, ya. Saya katakan ini orang yang sudah terkoneksi dengan kamu. Jadi ini saya nggak melihat orang baru. Situasi yang sulit antara kamu dan dia itu sepertinya membuat dia di sini seperti bersabar dalam menerima kenyataan bahwa hubungan kalian itu sudah berakhir barangkali, atau memang hubungan yang kalian jalan ini sulit. Dia mencoba bersabar untuk apapun itu. Mungkin sudah dibuat keputusan berpisah, oke. Pada akhirnya memang harus berpisah. Dan walaupun situasinya tidak nyaman untuk dia, ya, dia itu mencoba untuk tetap kelihatan baik-baik saja. Dia seperti mencoba menstabilkan dirinya, menstabilkan perasaan dia. Walaupun di dalam dirinya itu di dalam dirinya dia masih merasa dia masih memendam hal-hal yang bisa dikatakan di sini hal-hal yang tidak enak, ya. Hal-hal yang sulit dia terima. Sulit dalam arti dia sebenarnya masih belum bisa menghilangkan perasaan-perasaan kecewa dia atau perasaan sedih dia karena hubungan kalian yang berakhir, atau dia di sini pada akhirnya hanya memendam saja perasaan-perasaan sedih atau kecewa dia karena hubungan kalian yang bermasalah, kalau memang ini masih menjalani hubungan. Karena kalau saya lihat ini kemungkinan kalian bermasalah dan tetap ada di dalam hubungan itu karena ada komitmen, karena ada pernikahan, bisa jadi. Jadi ini sebuah hubungan pernikahan yang sedang bermasalah, intinya seperti itu. Atau bisa saja memang sudah tidak ada komitmen lagi, dalam arti sudah berakhir, ya. Begini, dia mencoba untuk menstabilkan dirinya dengan melakukan perubahan secara mungkin secara pribadi, maksudnya perubahan dari luar. Dia mungkin lebih fokus ke pekerjaannya dulu, dia fokus dengan pencapaian dia dalam usaha keuangan, dan perubahan dalam diri. Artinya dia juga sambil menyelam minum air. Perubahan dalam diri itu dia sambil merefleksi, mungkin dia juga mencoba untuk mendengarkan intuisi dia, seperti itu, merenungkan juga melakukan perubahan tidak hanya dari luar, dari dalam juga ya. Jadi dia memang sedang melakukan itu. Dan saya melihat memang di sini kamu itu masih ada di dalam pikirannya. Kamu adalah orang yang masih menguasai pikiran dia selama ini. Entah kamu sudah entah kamu sudah tidak ada hubungan lagi, sudah berpisah. Apalagi kalau masih dalam hubungan, jelas walaupun situasi kalian bermasalah, kamu tetap ada di dalam pikiran dia. Dia nggak bakal menghilangkan begitu saja pikiran-pikirannya terhadap kamu. Itu sebabnya dia mencoba untuk bersabar, intinya. Kalau hubungan kalian bermasalah itu dia mencoba bersabar, dia mencoba untuk baiklah begitu. Memang beginilah pasanganku kalau ini di dalam pernikahan, ya. Oke. Yang dia pikirkan tentang kamu itu arogan. Kamu itu seperti seseorang yang sangat keras begitu, keras hatinya. Juga sangat bisa dikatakan di sini kamu itu seperti seseorang yang sangat menurut dia itu kamu itu sangat kuat. Sangat kuat dalam arti kalau sudah mengambil semacam keputusan berpisah misalnya, kamu betul-betul berpisah. Itu yang membuat dia sampai harus memendam begitu perasaan kecewa dia. Mungkin kamu yang mengambil keputusan, oke, kita pisah aja. Nah, pada akhirnya berpisah. Itu yang membuat dia menganggap kamu arogan sekali. Tidak memikirkan tentang hubungan ini, dengan mudahnya mengambil keputusan berakhir atau berpisah. Atau jika dalam hubungan pun seperti itu.
dalam sebuah pernikahan, dia menilai atau memikirkan kamu itu seorang yang sangat mendominasi, ya, sangat menguasai hubungan ini. Dia berpikir tentang kamu atau menilai tentang kamu itu seperti itu. So, apa yang ada di dalam pikirannya kemudian? Selain menilai kamu, itu tadi penilaian dia ya, tentang kamu itu yang arogan, yang sangat keras hati, juga sangat tidak bisa dipengaruhi. Dia ya pada akhirnya di sini karena dia mencoba bersabar ya, dia itu sudah memaafkan kamu bisa jadi, walaupun kalian sudah berpisah. Dalam hubungan ini pun dia mencoba untuk memaafkan kamu kalau di dalam pernikahan. Karena yang dia inginkan di sini hanyalah memiliki kestabilan dalam hubungan kalian. Ini kalau yang dalam komitmen dulu ya. Dalam komitmen itu dia hanya ingin hubungan kalian itu menjadi stabil lagi, menjadi baik-baik lagi, begitu. Jadi dia mencoba untuk tetap memaafkan, bisa jadi ya. Dia memilih tindakan yang benar untuk hubungan ini. Ya, keinginan dia itu agar hubungan ini kembali ada kemajuan, tidak seperti ini lagi. So, dia menginginkan atau memikirkan apa tentang kamu di sini? Dia ingin kamu itu berubah. Kamu arogan, kamu terlalu, ya bisa dikatakan di sini kamu terlalu apa? Itu tadi terlalu sulit untuk diubah dan dia mengharapkan kamu berubah. Sulit untuk diubah itu dalam arti kalau sudah bicara, kalau sudah berkata A itu nggak bisa dilawan begitu ya. Kamu lebih mendominasi tampaknya di sini. Dan dia mengharapkan hubungan ini bisa ada kembali semacam kemajuan dengan harapan kamu mau merubah diri. Ya. Begitupun dalam hubungan yang sudah berpisah. Keinginan dia di sini ada kemauan atau ada harapan untuk bisa kembali berkomitmen, untuk bisa kembali menjalin sebuah ikatan bersama kamu, begitu. Hanya itu tadi, dia berharap apabila memang ingin membuat semacam kemajuan dalam hubungan ini, memulai lagi sebuah komitmen, jika kalian sudah berpisah ya, dia ingin ada perubahan. Dia tidak ingin apabila mengawali hubungan kembali, ya nanti pada akhirnya seperti itu lagi. Ya. Entah dia mengharapkan kamu berubah atau dia pun mencoba untuk melakukan perubahan untuk dirinya sendiri. Ya. Karena dia tahu di sini bahwa ya mungkin kesalahan dalam hubungan ini bukan hanya dari kamu, ya kan? Hubungan kalian berakhir itu bukan hanya dari penyebabnya dari kamu. Dia tahu dan dia sadar bahwa dia juga memiliki, ya bisa dikatakan di sini sisi-sisi buruk sehingga hubungan kalian sampai bermasalah itu tadi. Dia mencoba melakukan perubahan diri dan dia juga berharap kamu mau berubah. Karena apa? Karena kamu itu masih selalu dia pikirkan. Jadi nggak usah ditanya apa yang dia pikirkan tentang kamu. Kamu masih ada terus di dalam pikirannya. Seperti itu. Kamu masih ada terus di dalam pikirannya. Jadi macam-macam. Kalau ada di dalam pikirannya itu berarti yang baik-baik dia pikirkan juga, yang jelek-jelek pun dia pikirkan, ya. Kamu yang mungkin pemarah, kamu yang emosian, kamu yang itu tadi yang suka berargumentasi dengan dia, seperti itu. Tapi di satu sisi dia juga melihat kebaikan-kebaikan kamu. Mungkin kamu itu orang yang bertanggung jawab, ya. Dia memikirkan bahwa kamu itu memang orang yang bisa dikatakan di sini walaupun keras, tapi kamu memiliki sisi-sisi baik lainnya lah ya. Nggak cuma sisi jeleknya aja yang dia pikirkan tentang kamu. Kamu itu seseorang yang ya bisa dikatakan luar biasa untuk dia karena dia mikirin kamu terus di sini. Oke, the devil ya. Dalam arti hubungan kalian itu sebenarnya ada masalah. Mungkin sudah berakhir, mungkin juga sudah sedang dalam situasi sulit. Tetapi dia masih terobsesi dengan kamu. Makanya saya katakan dia masih mikirin kamu terus gitu. Dan di sini saya melihat Destiny, ya, kartu Destiny ini
Destiny ini tentang, ya bisa dikatakan takdir ya, atau nasib. Jadi memang kalian itu sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Apalagi kalau kalian memang sudah dalam pernikahan ya. Destiny mungkin juga dia berpikir bahwa ya memang dia ini sudah takdirku, jadi baik buruknya itu ya aku harus terima begitu kalau dalam pernikahan ya kan. Dan ini saya melihat bahwa pesan semesta, Destiny, akan ada suatu saat nanti ya, takdir akan mempersatukan kalian kembali. Tetapi saya tidak melihat bahwa, atau bisa saja begini, jika memang kalian ditakdirkan bersama. Nah, jika memang kalian ditakdirkan bersama, karena destiny ini tentang ya takdir itu tadi ya. Jika memang nasib baik berpihak kepada kalian, kalian akan kembali dipersatukan untuk yang sudah berpisah. Kalau yang masih dalam komitmen, saya melihat memang ini adalah sebuah hubungan yang sudah ditakdirkan untuk dijalani bersama pasanganmu. Oke, itu dia yang memilih kartu ketiga. Kita ke kartu terakhir ya. Siapa yang memilih kartu terakhir di sini? Patient. Kartu terakhir. Apa yang dia pikirkan, apa yang ada di dalam pikirannya tentang kamu untuk kartu keempat. Kartu pertama ada Queen of Pentacles, Ten of Swords, Ace of Pentacles. Page of Cups, Queen of Swords, wow, Five of Pentacles, wow. Kartu terakhir, wow, the Sun di sini kartu the bottom of the decks. Yep. Kita lihat apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang dia pikirkan tentang dirimu di sini. Ini juga saya lihat sebuah situasi yang bisa saja mungkin orang masa lalu. Tapi sebentar, saya lihat dulu ya. Dia melihat kamu itu ya, melihat kamu itu sekarang sudah jauh lebih sukses. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sudah berhasil, sebagai seseorang yang sudah mandiri, begitu, ya, sudah sukses. Mungkin kamu sudah kaya. Kamu sudah bisa dikatakan di sini memiliki kehidupan yang mapan. Dia melihat kamu seperti berhasil lah intinya, ya. Dan ya bisa dikatakan itu membuat perasaan dia hancur. Kenapa? Karena saya melihat di sini dia ini seperti seseorang yang ya bisa dikatakan mungkin pernah mengakhiri hubungan bersama kamu. Saya katakan ini seperti energi seseorang masa lalu. Mungkin entahlah, mungkin dia di sini pernah mengakhiri hubungan karena di sini ada Queen of Swords, dalam arti mungkin kalian berpisah ya. Kalian berpisah atau bercerai. Dan saat ini, itu tadi saya katakan, dia melihat kamu itu sudah berubah. Kamu sudah sukses, kamu sudah mandiri, sudah bisa menjadi seorang, kalau kamu perempuan ya, kamu wanita yang, sudah wanita yang memiliki kehidupan yang mapan. Laki-laki pun begitu. Jadi ada perasaan-perasaan dia merasa menyesal atau
Bisa juga di sini ada perasaan yang dia rasakan merasa gimana sih? Dia dia merasa ya apa ya? Itu tadi terpuruk karena hal-hal yang eh, bisa dilihat di sini kamu seperti seseorang yang pada akhirnya bisa menjadi manusia yang sangat-sangat berkelimpahan, atau kamu mungkin di sini dilihat lebih bahagia begitu. Kenapa kok ditinggal atau setelah berpisah kamu kok lebih sukses, kamu kok lebih bahagia sekarang? Ada perasaan terpuruk begitu ya. Ada perasaan ya bisa dikatakan di sini menyesal karena sudah mengakhiri hubungan dengan kamu juga iya. Begitu. Jadi ya saya melihat memang di sini dia sepertinya apa ya, mencoba untuk menerima kenyataan bahwa memang sekarang antara kamu dan dia itu sudah tidak ada hubungan apa-apa, dan dia mencoba menerima kenyataan bahwa kamu sekarang sudah lebih berhasil. Seperti itu. Mungkin dia mengakhiri koneksi dengan kamu waktu itu untuk mengawali sebuah atau untuk berkomitmen dengan yang lain, bisa jadi ya. Karena di sini saya melihat ada pilihan. Bisa saja, dan setelah dia berkomitmen dengan yang lain, dia bertemu atau melihat kamu, wow gitu ya, kok dia lain ya dari yang dulu. Atau dia ngelihat medsos kamu barangkali ya, melihat media sosial, wow sekarang kok lain ya gitu ya, sekarang kok beda ya. Dia seperti muncul perasaan-perasaan dia yang bisa dikatakan di sini itu tadi macam-macam. Nyesel sudah berpisah dengan kamu juga iya, merasa gagal juga iya. Gagal dalam arti dia ini seperti salah memilih begitu. Kenapa saya katakan salah memilih? Dia ketemu dengan, saya katakan kalau dia sudah berkomitmen lagi ya, meninggalkan kamu untuk berkomitmen dengan yang lain, dia ketemu dengan seseorang yang sangat bertolak belakang dari kamu sifatnya. Kenapa? Kamu itu seseorang yang dulunya begitu ketika bersama dengan dia bisa memberikan kebahagiaan. Kamu itu seseorang yang bisa dikatakan memberikan kebebasan untuk dia. Walaupun kalian ada komitmen dulu. Dan ini bertolak belakang dengan pasangan yang sekarang. Pasangannya yang sekarang, kalau saya lihat itu orangnya sangat sulit dipengaruhi. Seseorang yang sangat cemburu. Jadi selalu mengatur, selalu memproteksi, seperti itu. Bertolak belakang dengan sifat kamu. Itu yang membuat dia menyesal juga, salah milih gue gitu. Oke. Jadi apa yang dia pikirkan selanjutnya di sini, oke? Apa yang dia pikirkan ya? Ya, dia mulai merasa kehilangan. Dia mulai merasa kehilangan kamu. Ya, menyesal itu tadi. Dia berpikir kamu itu sekarang sudah sangat berubah dan dia menyesal. Merasa kehilangan kamu karena kamu sudah menjadi lebih sukses. Selain itu, apa yang ada di dalam pikirannya? Dia berpikir untuk berbicara atau meminta maaf kepada kamu, itu ada. Keinginan dia untuk berkomunikasi dengan kamu, mungkin ingin meminta maaf kepada kamu, itu ada di sini. Saya melihat seperti itu. Hanya mungkin di sini dia perlu untuk apa ya? Untuk memiliki keyakinan dulu gitu. Dia harus bisa bulat hati dulu ya. Berbulat hati dulu untuk yakin berbicara dengan kamu. Atau kalau memang ingin datang meminta maaf kepada kamu, itu dia harus benar-benar punya keberanian, punya keyakinan. Karena di sini kalau saya melihat memang dia dalam masalah. Mungkin masalah dengan pasangannya, masalah dalam hubungannya, ya, itu yang membuat dia sulit. Mungkin dia juga takut karena pasangannya saya katakan tadi keras, cemburuan, ya, memproteksi, dia takut juga. Itu yang membuat dia sulit untuk ya bisa dikatakan datang kepada kamu. Atau ya memang di sini bisa jadi sebagian ya, karena melihat kamu sukses, dia ini seseorang yang bermasalah dalam finansial. Bisa jadi.
Jadi muncul keinginannya untuk mendekati kamu lagi itu ada. Ya. Jadi hati-hati. Walaupun juga di sini sepertinya keinginan untuk mengawali sebuah hubungan bersama kamu juga iya. Cuma dia masih berpikir untuk peluang atau kesempatan itu kapan, itu dia masih sulit. Ingin mengawali peluang lagi bersama kamu. Mungkin ingin berkomunikasi, meminta maaf, seperti itu. Ya, bisa dikatakan dia mau, dia berpikir tentang itu ya terhadap kamu. Dia memikirkan kamu itu memang seseorang yang sebenarnya dia inginkan pada akhirnya. Pada akhirnya setelah dia melepaskan kamu begitu. Karena apa? Karena kamu sudah berubah. Kamu sudah berbeda dari yang dulu. Itu yang membuat dia sedih di sini. Dia seperti ya penyesalan. Penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan karena salah memilih, penyesalan karena sudah mengakhiri, mungkin sudah memutuskan kamu, sudah menceraikan kamu. Seperti itu. Ya. Jadi, untuk memilih kartu terakhir, apa yang ada di dalam pikirannya sudah tahu ya. Dia kalau menilai kamu, dia sudah melihat kamu itu berubah, sudah lebih jauh berubah dari yang dulu, sudah lebih sukses, sudah lebih ya bisa dikatakan di sini sudah lebih berhasil, dan yang dia pikirkan adalah ingin mengawali peluang lagi bersama kamu. Ingin meminta maaf, ingin berkomunikasi dengan kamu. Itu yang ada di dalam pikirannya. Hanya sekarang situasinya yang masih sulit untuk dia jalani atau untuk dia wujudkan keinginan menjalin komunikasi atau menjalin komitmen lagi dengan kamu itu masih ada situasi sulit. Sebagian di sini memang sudah memiliki pasangan karena di sini ada 2 queen. Oke, The Sun. Jadi ini memang sesuatu ya, The Sun itu sesuatu yang berjarak ya. Karena matahari itu jauh. Jadi sesuatu yang berjarak tetapi sangat terang. Matahari itu jauh tetapi dia sangat terang. Itulah kamu. Kamu itu di mata dia itu sekarang sudah jauh dari dia ya. Tetapi kamu sekarang sudah sangat, ya bisa dikatakan di sini sudah memiliki kehidupan yang jelas begitu, kehidupan yang lebih cerah dibanding dia, seperti itu. Dan di sini ada passion. Dia seperti memiliki passion atau keinginan, ya, keinginan yang sangat kuat untuk bisa kembali bersama dengan kamu. Oke, ini tentang sesuatu yang sangat-sangat dia inginkan. Passion itu kan seperti apa ya? Ambisi, gairah yang membuat kita berambisi ingin mendapatkan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. Itulah dia. Jadi itu yang dia pikirkan tentang kamu yang memilih kartu keempat. Ya, kamu supaya tahu. Ini energi orang yang sudah benar-benar move on itu kamu yang memilih kartu keempat. Kalau saya melihat seperti itu. Kamu sudah menjadi diri kamu sendiri. Dan ketika kamu sudah menjadi diri kamu sendiri, dia ingin kembali kepada kamu. Oke, itu dia pick a card kali ini yang saya buat. Kita ketemu lagi di pick a card yang lain. Bye.